udah cukup, udah, gak usah ditambahin. Ngaco, nggak suka gue. Nggak suka gue. Gue bingung banget, sumpah. Sibuk dah, gue nggak suka gitu kayak, kok ternyata gue sibuk. Ya. Kenapa sih lo dari awal join organisasi? Kenapa ya? Yang pertama ya pasti buat nyari temen ya. Gue nggak pernah ikut organisasi sebelumnya, jadi gue pengen nyoba hal baru. Gue orangnya butuh kerjaan. Pertama ya, gue pengen nambah value added buat diri gue sendiri, entah itu soft skill, hard skill atau apalah. Terus yang kedua, gue juga pengen nambah relasi. Alhamdulillah juga gue sekarang berorganisasi selama 3 tahun, gue banyak nambah teman-teman yang asik-asik banget. Nah, dalam kasus lo nih, susah nggak keterima organisasi atau panitia di FE? Susah atau enggak ya? Jujur susah. Sempet ngerasain yang namanya susah gitu sih, tapi sebenarnya gue mikirnya kayak bukan susah atau enggak, cuman organisasi atau kepanitiaan itu sebenarnya kecocokan aja gitu loh. Jangan mikir susah atau enggak dulu sih menurut gue, coba aja dulu, APD aja sama diri lu sendiri, lu mau join organisasi ini, lu mau join panit ini, gasin aja dulu. Sebenarnya kalau lo yakin dan jujur sih bisa-bisa aja. Cuma ada satu yang gue udah yakin banget nih, gue udah pasti gue keterima nih di sini gitu kan. Ternyata yang ada gak keterima kan, gue gak dihubungin. Sementara teman-teman gue pada dihubungin, gue kesel banget kayak Allah, gue kurang apa sih? Akhirnya gue kayak oh ya, berarti bukan situ tempat gue. Pengalaman organisasi lo masa SMA, ngaruh nggak sih buat kehidupan organisasi lo sekarang? Apa ya? Gue nggak tahu ngaruh atau enggak. Gue SMA nggak ikut organisasi sih. Sangat perlu dan sangat penting. Ngaruh, tapi gue nggak bilang banget ya. Soalnya di sini di FE gue banyak lihat teman-teman gue yang dulu yang nggak pernah organisasi di pas SMA diterima dan dia perform really well di FE gitu. Jadi ngaruh, tapi itu bukan menjadi penentu apakah lo nanti keterima atau enggaknya nanti di FE. Gue dulu waktu SMA, SMP itu ikut OSIS gitu deh kan. Terus itu ngebuat diri lu tuh makin kayak lebih bisa interaksi gitu sama orang lain, dan itu ngebantu gue banget waktu kuliah. Pas lo join ke BPM, lebih banyak teman serius atau bercandanya? Apa ya? Bercanda kali ya. Oh gitu ya? Kayaknya bercanda deh. Soalnya ya bercanda aja. Apalagi kalau sama aku belum bercanda pokoknya. Jujur lebih banyak momen bercanda, itu pasti sih di setiap organisasi. Gue mikirnya juga pasti anak-anak lebih bercanda-bercanda sih pasti. Jujur ya, gue ngerasain gue sebenarnya lebih baik serius. Padahal kan di Birex tuh kayak gue punya cewek-cewek bercanda mulu, tapi gue masih bawa serius ya. Tapi sekarang udah lebih santai. Pas di BPM, lo lebih banyak sibuk atau gabut? Jawaban jujurnya gabut sih. Sibuk ya, karena gue nggak pernah dapet bidang yang ini posting-postingan. Jadi gue selalu dapetnya tuh di desain. Seimbang kalau gue bilangnya seimbang sih. Ya mungkin nggak tahu ya kalau buat komisi lain, tapi komisi gue seimbang lah antara sibuk dan nggak ngapa-ngapainnya. Oke. Waktu jadi staff sebenarnya lebih banyak gabutnya. Pas baru jadi BPH, baru kerasa sibuknya. Agak sibuk ya awal-awal, apalagi waktu itu tuh kayak aduh apa ya, gue lagi ikut yang lain terus kayak nyengku gue sibuk dah, gue nggak suka gitu kayak kok ternyata gue sibuk ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Di awal kan pasti masuk BPM punya ekspektasi nih. Seperti apa sih ekspektasi lo dan sesuai sama ekspektasi nggak? Kalau di BPM sesuai sama ekspektasi gue. Gue sebelum daftar BPM sempat tanya-tanya BPM ngapain aja, sibuknya ngapain aja, dan ya sekarang yang gue jalanin ya sesuai sih sama yang dibilang sama orang-orang. Mungkin ekspektasi gue di awal tuh masuk BPM adalah untuk melatih gue menjadi seorang policy maker ya. Karena ketika gue nanti di pasca kampus, gue pengen nih jadi pembuat kebijakan gitu. Ekspektasinya sebenarnya lebih ke pengen join organisasi, terus belajar gimana ya, kayak ngerjain tugas dan bersosialisasinya sih yang gue pengen. Jadi selama ini gue udah memenuhi ekspektasi gue sih dengan join BPM.
Kalau dibilang sesuai 100% pasti enggak ya. Tapi for the most part gue satisfied banget join di BPM. Semua hal yang gue pengen ada di BPM aja. Jujur aja dulu gue tuh pernah dikasih tahu gini. Aduh maaf BPM, masuk BPM aja agak gabut kok. Terus kan gue kayak, lo tau lah maba yang kayak, oh iya boleh nih boleh gitu. Nggak sibuk-sibuk banget yang sampai tipes kan orang tuh. Ya udah jadi gue kayak ekspektasinya oh BPM nggak terlalu sibuk kok. Terus kayak kebetulan dulu BPH Panit gue dia BPM juga dan kayak asik-asik aja gitu deh ceritanya. Jadi gue oh ya udah coba aja nih BPM gitu sih. Nilai lo aman nggak? Organisasi menurut lo ngaruh nggak sih sama performa lo? Iya sebenarnya nggak begitu ngaruh sih. Alhamdulillah nyaman lah. Sejauh ini belum sih. Gue tuh selalu mikir kalau organisasi sama nilai tuh bukan dua hal yang saling mempengaruhi gitu loh. Kayak kalau gue udah tanggung jawab di nilai ya udah sama organisasi jadi kayak beda. Jadi kalaupun nilai gue naik turun gue nggak akan sanggup pautin ke organisasi. Perlu banget kalau lo join organisasi itu time management lo gimana. Lo mungkin mengurangi banyak banget kayak waktu rehat lo gitu-gitu buat nanti lo ngeluangin buat organisasi sama kuliah lo. Tapi pas deket-deket ujian doang gue belajar. Yang nonton tuh pasti pada pengen tahu nih. Lo tuh milih staff tuh berdasarkan gimana ya? Cakep ya. Yang pasti sebelum oprek itu gua sama partner gua pasti nentuin dulu tuh kita kualifikasi anak-anaknya mau berapa orang, terus komposisinya mau seperti apa gitu. Ada dua sih sebenarnya kriterianya. Yang pertama dia reliable, dan yang kedua dia berkomitmen. Udah itu aja. Kalau gue nyari staff tuh sebenarnya gue nyari yang nyambung ngobrol sama gue sih. Nah terus dilihat aja waktu wawancara gimana sih kompetensinya dulu, baru kita cari yang chemistry gitulah antara gua dan partner gua sama calon staff gua, lebih ke arah situ sih. Jadi ini udah ya kayaknya. Sekarang true or false. Pokoknya tadi gue kasih satu statement. False, jawab aja. Gue itu bener atau salah gitu. Oke siap. Kalau udah join kepanitiaan di FE, jadi malas ikut yang di luar FE. True or false? Oh, oke itu berat sih. Jadi bikin males sama yang luar FE. Apa ya? Ya gue sering dengar. Terus gue sekarang juga ikut kepanitiaan tingkat kampus. Emang sebenarnya agak beda sih. Cuman tidak membuat gue mager juga sih. Kayak ya emang beda aja kali budaya kerjanya. Jadi ya false. Buat false. Karena ya buat gue apa ya? Ikut organisasi di UI itu nambah insight banget sih. Apalagi kayak lo bisa bertemu dengan orang-orang banyak kan dari berbagai fakultas. Itu penting banget sih. Menurut gue iya gitu loh kak, teguh gitu karena gue udah ceritain sama temen gue yang dia ikut kepanitiaannya yang se-UI kayak beda gitu loh sama kepanitiaan yang DFE, kayak udah nyaman sama yang DFE jadi males gitu kalau ikut yang di luar. Sebenarnya kalau lu mau coba juga panit luar di luar FE itu sebenarnya banyak yang bagus juga gitu, nggak kalah bagus sama yang di FE gitu. Jadi sebenarnya ini cuma sentimen dari awal aja sih, soalnya kayak banyak temen gue yang dari UI terus balik ke FE, ada yang dari FE dia bosan dia nyoba ke UI gitu. Jadi kayak itu nggak harus kayak lu milih FE aja, UI aja gitu, lu bisa dua-duanya. Organisasi buat CV doang. True or false? False lah, false. Oh false dong, False, kalau gue false. karena menurut gue kayak banyak gitu loh yang bisa lo dapetin lain selain buat CV doang, dan menurut gue nggak se-worth it itu kayak lo cuma ikut demi CV, padahal kan maksudnya banyak faktor lain yang mempengaruhi CV lo selain organisasi. Tapi kalau tadi promnya buat CV itu sebenarnya ya, jadi kayak lu join organisasi, menurut gue yang buat CV itu biar lu bisa nambah itu sebenarnya complementary aja gitu. Karena kalau di gue sendiri, gue ikut organisasi buat nyari temen. Karena gue di CV juga nggak nyantumin semuanya. Tapi balik lagi lu masuk organisasi itu sebenarnya yang lu incer tuh value-nya dari organisasinya gitu. Ikut organisasi jadi kurang tidur. True atau false? Setuju banget, true banget. Lo mau lihat nih kantong mata gue nih? Mau lihat kantong mata gue? Kayaknya sama-sama aja sih karena masih online gini. Jadi false. Di gue false. Karena jujur gue itu kan di tempat gue itu tuh di semua tempat tuh jadi anak desain kan. Dan itu tuh kayak aduh sumpah gue gak bisa tidur dengan tenang. Nggak ikut organisasi bisa tidur jam 11 karena kayak harus merelakan lah waktu tidur lo buat ikut organisasi dan juga ikut nyelesain tugas-tugas lo gitu dan nyimbangin akademik. Tapi tergantung organisasi yang lo ikutin apa. Ikut organisasi atau panitia online nggak seseru kalau pas offline.
Oh, oke. Menurut gue half true sih, soalnya Kayak kalau misalkan offline tuh kayak lo kan ketemu sama semua orang ya, maksudnya kayak ketemu itu jadi tidak disengaja gitu loh, kayak misalkan lo cuma papasan gitu. Terus kayak oh iya ini dia gitu. Tapi kan kalau misalkan online kan kayak kalau misalkan lo di Zoom kan yang ngomong harus satu-satu, abis itu kayak nggak ada gitu pertemuan yang memang tidak direncanakan, jadi ya terus sih. True banget. True banget. Iya. False, karena bagi gue untuk online kayak gini bagus banget sih buat ikut banyak panit atau orga, karena dengan ikut kayak gitu kan lu dapat pengalaman. Selain itu juga lu bisa ngatur jadwal kan, karena cuma di rumah doang lu ngapain kan kalau di rumah diem-diem doang. Jadi ya udah ikut aja panit sama orga yang lain. Cuy. Ya gimana ya, saya jujur gue pribadi sebenarnya meskipun gue nggak banyak kenalan kakak tingkat sama adik tingkat ya, gue pas rekrutmen juga pengennya orang yang udah klop sama gue. Jadi kalau misalkan udah kenal duluan ya kenapa enggak? Itu pasti sih, itu nggak bisa dipungkiri lah, lu kenal orang banyak di salah satu kepanitiaan dan lu daftar di kepanitiaan itu, ya 80-90% lu bakal keterima. False. Gue nggak sih, sebenarnya nggak gue juga, cuma pengalaman temen gue, dia tuh kayak mentomnya itu BPH di tempat yang dia daftar. Terus pasti orang kayak udah mikir, pasti lo tinggal masuk nih. Terus nyatanya dia nggak keterima. Jadi menurut gue kenal belum tentu pasti keterima gitu loh, kayak 50-50 juga sih, tergantung kualitas lo.